Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rabu tanggal 13 Mei 2020 akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Hubungan Waktu Tunggu Pasien Rawat Jalan dengan Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, nama saya Widiati. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama, dosen penguji kedua, dan dosen penguji ketiga yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama yang meliputi. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua yaitu tinjauan pustaka, dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah yaitu rumah sakit umum mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu tinggi dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu dimensi mutu pelayanan kesehatan adalah akses terhadap pelayanan yang ditandai dengan waktu tunggu pasien. Waktu tunggu adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tempat pendaftaran hingga masuk ke ruang pemeriksaan. Dalam waktu pengambilan rekam medis harus dilakukan dengan tepat dan cepat untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pasien sehingga waktu tunggu pasien tidak lama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan waktu tunggu pasien rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Berdasarkan latar belakang yang saya sampaikan, terdapat rumusan masalah yaitu apakah terdapat hubungan antara lamanya waktu tunggu pasien rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan di RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya 2020. Kemudian ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mengetahui hubungan antara lama waktu tunggu pasien rawat jalan dengan waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Kemudian ada tujuan khususnya, yaitu yang pertama mengetahui lamanya waktu tunggu pasien rawat jalan. Yang kedua, mengetahui penyebab lamanya waktu tunggu pasien rawat jalan. Yang ketiga, mengetahui lamanya waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan. Yang keempat, mengetahui penyebab lamanya waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian kali ini adalah yang pertama untuk rumah sakit, yang kedua untuk institusi pendidikan, yang ketiga untuk peneliti sendiri. Poin pembahasan kedua yaitu ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka terdapat telaah pustaka yang terdiri dari pengertian rekam medis, tujuan dan kegunaan rekam medis, standar pelayanan minimal atau SPM, sistem pelayanan rekam medis di tempat pendaftaran pasien rawat jalan, sistem identifikasi pasien dalam pelayanan rekam medis di TPPRJ, sistem penyediaan pada berkas rekam medis pasien rawat jalan, selanjutnya sistem penjajaran berkas rekam medis pasien rawat jalan. Selanjutnya kerangka teori. Faktor yang mempengaruhi waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan antara lain yang pertama ada pengetahuan petugas, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada SOP. Selanjutnya pengetahuan tentang rekam medis, tentang standar waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan. Kemudian ada penyediaan dokumen rekam medis yang dilakukan oleh petugas filing, kemudian ada waktu tunggu pasien rawat jalan. Selanjutnya ada kerangka konsep yang terdiri dari pendaftaran pasien rawat jalan, kemudian penyediaan dokumen rekam medis,
Kemudian waktu tunggu pasien rawat jalan. Selanjutnya, poin pembahasan yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Untuk tempat dan waktu, tempat bertepatan di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Untuk waktu dilaksanakan pada 5 November 2020 hingga 25 November 2020. Kemudian ada populasi dan sampel. Dokumen rekam medis rawat jalan RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya dengan jumlah 843 dokumen rekam medis rawat jalan yang digunakan selama 5 hari. Jumlah sampel yaitu 271 anggota. Selanjutnya ada variabel penelitian. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan dan waktu tunggu pasien rawat jalan. Selanjutnya ada definisi operasional yang terdiri dari waktu tunggu pasien rawat jalan dan waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan. Untuk waktu tunggu pasien rawat jalan, definisi operasionalnya yaitu waktu tunggu adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mulai dari tempat pendaftaran hingga sampai masuk ke ruangan pemeriksaan dokter. Untuk waktu tunggu pasien rawat jalan dikategorikan menjadi 2 kategori. Yang pertama ada cepat, yaitu kurang atau sama dengan 60 menit. Yang kedua ada lama, yaitu lebih dari 60 menit. Kemudian variabel kedua yaitu waktu penyediaan dokumen rekam medis pasien rawat jalan. Definisi operasionalnya yaitu waktu yang digunakan petugas rekam medis untuk mencari dokumen rekam medis hingga dokumen rekam medis itu ditemukan. Terdiri dari 2 kategori yaitu kategori pertama cepat kurang atau sama dengan 10 menit. Yang kedua lama lebih dari 10 menit. Kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah yang pertama lembar kuesioner, yang kedua ada observasi. Selanjutnya ada pengelolaan data. Pengelolaan data yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama pengumpulan atau collecting, yang kedua pengkodean atau coding, yang ketiga penilaian atau scoring, yang keempat tabulasi atau tabulating, yang kelima memasukkan data atau entering. Selanjutnya terdapat daftar pustaka yang menjadi sumber penelitian kali ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.